Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aan Widiono selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari metode penelitian, yaitu tentang jenis penelitian 2, yang meliputi penelitian deskriptif, penelitian studi kasus, penelitian tindakan kelas, serta penelitian dan pengembangan. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri Bella Aryani, saya sendiri, yaitu NIM 530, Marisa Jenyo Abdau, NIM 491, dan Munawir Badawi, NIM 560. Langsung ke slide materi. Yang pertama, terdapat jenis penelitian. Secara etimologi atau ilmu bahasa, penelitian memiliki arti mencari fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Penelitian sendiri memiliki ciri-ciri bersifat ilmiah, berkesinambung dari peneliti terdahulu ke peneliti baru, memberikan kontribusi atau nilai tambah, juga bersifat analitis. Berikut terdapat berbagai macam peneliti yang dapat kamu pilih. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Kemudian kriteria penelitian deskriptif antara lain masalah yang diuruskan harus layak, tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas, data merupakan fakta, kemudian perbandingan harus memiliki validasi. Kemudian yang kedua terdapat penelitian studi kasus. Pendapat pertama disampaikan oleh Hin 96 yang menjelaskan bahwa studi kasus merupakan proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Metode studi kasus menurut Hin juga baru bisa diterapkan ketika batas antara fenomena dengan konteks kehidupan nyata cenderung samar, sehingga tidak terlihat begitu jelas yang memunculkan suatu topik penelitian yang harus ditemukan jawabannya atau solusinya. Kemudian jenis penelitian studi kasus. Terdapat studi kasus eksplanatory, studi kasus eksploratory, dan studi kasus deskriptif. Bentuk penelitian studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Yang pertama ada studi kasus instrumental tunggal, studi kasus jamak, dan studi kasus mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas. Untuk penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas, menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena Bapak Ibu harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian tindakan kelas tersebut. Yang pertama yaitu memperbaiki pola pengajar guru, karena penelitian tindakan kelas dilakukan di saat di kelas. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki perilaku peserta didik, meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar. Metode PTK adalah metode yang digunakan dalam proses penelitian tindakan kelas. Metode PTK dijalankan berdasarkan model PTK yang telah ada. Model PTK yang bisa dijadikan pilihan adalah model Kurt Lewin, model Chemis, dan McTaggart, model John Elliott, dan model Hopkins. Nah, yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangannya.
Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data, sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Penelitian pengembangan difungsikan sebagai dasar untuk bangunan atau konstruksi model dan teori. Ciri utama penelitian dan pengembangan yang pertama itu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, dilakukan uji lapangan dalam pengaturan atau kondisi atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Kemudian melakukan revisi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian konvensional dengan penelitian pengembangan. Penelitian konvensional memiliki saran penelitian untuk menemukan pengetahuan baru atau memecahkan masalah khusus, sedangkan penelitian pengembangan memiliki sasaran untuk mengembangkan produksi pendidikan yang efektif dan akuntabel. Produk penelitian pada penelitian konvensional bersifat linear, sedangkan penelitian pengembangan bersifat siklus. Kemudian, hasil penelitian pada penelitian konvensional seringkali tidak dioperasikan di dalam bidang pendidikan, sedangkan hasil penelitian pengembangan atau match sesuai dengan kepentingan pengembangan mutu pendidikan. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami kelompok 8. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.